Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Umaydi dari Prodi Keperawatan tingkat 1B. Di sini saya akan membacakan tentang pirochem kapsul. Yang pertama, resiko kardiovaskular. AINS dapat menyebabkan peningkatan resiko trombotik kardiovaskular serius, infrak miokardium, dan stroke yang dapat berakibat fatal. Resiko ini mengakibatkan dengan lamanya penggunaan pasien dengan penyakit kardiovaskular atau yang memiliki faktor resiko penyakit kardiovaskular. Dilanjutkan dengan PROChem atau dikontraindisikan untuk pengobatan nyeri perioperatif pada bedah pintas koroner. Resiko pada saluran cerna. AINS menyebabkan peningkatan resiko efek samping serius pada saluran cerna termasuk pendarahan, ulcerasi, dan perforasi lambung atau usus yang dapat berakibat fatal. Efek samping ini dapat terjadi kapanpun selama penggunaan tanpa adanya gejala peringatan. Pasien lanjut usia berisiko lebih besar untuk efek samping yang serius pada saluran cerna. Komposisi tiap kapsul mengandung priokisem 20 mg. Farmakologi, priokisem adalah anti-inflamasi non-steroid yang mempunyai kekuatan seperti indomethacin. Setelah pemberian oral, piroxicam diabsorbasi sebagai lengkap dan konsentrasi maksimum dalam darah dicapai dalam 2-4 jam. Piroxicam mengalami sirkulasi enteropetik dan waktu paruh dalam plasma kira-kira 45 jam, sehingga cukup diberikan 1 kali sehari. Obat ini efektif untuk segala macam inflamasi dan memiliki khasiat analgesik, antipiretik, namun tidak dibenarkan penggunaannya untuk menurunkan suhu badan, seperti obat anti-inflamasi non-steroid yang lain. Piroxicam juga dapat menyebabkan iritasi lambung. Indikasi: piroxicam diindikasikan untuk artritis reumatik, osteoartritis, spondilitis, ankylosa, gangguan otot skelet akut dan tirai akut. Kontraindikasi: yang pertama, ulkum peptikum. Yang kedua, reaksi hipersensitif terhadap obat ini. Yang ketiga, bila aspirin atau obat anti-inflamasi lain diketahui menimbulkan gejala-gejala asma, rinitis, angiodema, atau urtikaria. Yang keempat, pasien dengan riwayat polip nasal akibat penggunaan aspirin atau anti-inflamasi non-steroid lain. Dosis dan cara pemberian. Dosis pada umumnya 20 mg sehari dalam dosis tunggal atau terbagi, tidak boleh untuk jangka waktu lama. Artritis reumatik, osteoartritis, spondilitis, ankylosa 20 mg sekali sehari. Gangguan otot skelet akut 20 mg sekali sehari selama 5-12 hari. Peringatan dan perhatian: hati-hati bila digunakan bersama obat antikoagulan. Hati-hati bila diberikan pada pasien dengan riwayat ulkus peptikum dan riwayat penyakit saluran pencernaan bagian atas. Pasien harus diawasi karena kadang-kadang dapat berakibat fatal. Hati-hati bila digunakan pada wanita hamil atau menyusui. Walaupun tidak ada bukti teratogen pada penelitian hewan percobaan dan keamanan pada bayi yang menyusu belum diketahui. Hati-hati bila diberikan pada pasien dengan gangguan fungsi jantung, hipertensi, atau adanya predisposisi retensi cairan, gangguan fungsi ginjal atau hati. Keamanan penggunaan untuk anak-anak belum diketahui dengan pasti. Efek kardiovaskular, kejadian trombotik kardiovaskular. Uji klinis dengan berbagai COX-2 selektif dan AINS non-selektif sampai dengan 3 tahun menunjukkan peningkatan risiko trombotik kardiovaskular serius, infrak miokardium, dan stroke yang dapat berakibat fatal. Semua AINS baik COX-2 selektif maupun non-selektif dapat menyebabkan risiko yang sama. Risiko peningkatan pada pasien dengan penyakit kardiovaskular atau memiliki faktor risiko penyakit kardiovaskular. Untuk mengurangi risiko efek samping tersebut,
AINS harus diberikan dengan dosis efektif terendah dan lama pengobatan sesingkat mungkin. Dokter dan pasien harus waspada terhadap terjadinya efek samping tersebut walaupun tidak ada gejala kardiovaskular sebelumnya. Pasien pengobatan tersingkat mungkin harus diberikan informasi mengenai tanda dan atau gejala kardiovaskular serius dan langkah yang harus dilakukan jika tanda dan atau gejala tersebut muncul. Tidak ada bukti bahwa penggunaan bersama aksetosal dapat mengurangi peningkatan resiko efek samping trombotik kardiovaskular serius oleh AINS. Penggunaan AINS bersama dengan aksetosal justru meningkatkan resiko efek samping serius pada saluran cerna. Hipertensi, AINS termasuk pirocam dapat menyebabkan munculnya hipertensi baru atau memperberat hipertensi yang sudah ada yang dapat berakibat pada peningkatan efek samping kardiovaskular. AINS dapat menurunkan efek antihipertensi, tiazid atau diuretik kuat. AINS termasuk pirocam harus digunakan dengan hati-hati pada pasien hipertensi. Tekanan darah harus dimonitor sejak awal dan selama terapi dengan AINS. Gagal jantung. Gagal jantung kongesti atau edema, retensi cairan dan edema telah terlihat pada beberapa pasien yang menggunakan AINS pirocam. Harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan retensi cairan atau gagal jantung. Saluran cerna, risiko ulcerasi, perdarahan dan perforasi. AINS termasuk pirocam dapat menyebabkan efek samping saluran cerna yang serius termasuk inflamasi, pendarahan, ulcerasi dan perforasi lambung dan usus yang dapat berakibat fatal. Efek samping serius ini dapat terjadi kapanpun dengan atau tanpa gejala peringatan. Hanya 1 dari 5 pasien yang mengalami efek samping serius pada saluran cerna atau menunjukkan gejala. Ulkus pada saluran cerna atas, pendarahan atau perforasi yang disebabkan AINS terjadi sekitar 1% pasien yang diobati selama 3-6 bulan. Dan pada kira-kira 2-4% pasien yang diobati selama 1 tahun. Penggunaan yang lebih lama cenderung meningkatkan kemungkinan terjadinya efek samping saluran cerna serius, namun terapi jangka pendek mungkin berarti tanpa risiko. AINS serta diresepkan dengan sangat hati-hati pada pasien yang memiliki riwayat tukak atau pendarahan saluran cerna, pasien dengan riwayat tukak peptik atau pendarahan saluran cerna yang menggunakan AINS memiliki risiko terjadinya pendarahan saluran cerna 10 kali lipat dibandingkan dengan pasien tanpa faktor risiko tersebut. Faktor lain yang lanjut usia dan status kesehatannya yang buruk, sebagian besar laporan spontan efek samping saluran cerna fatal terjadi pada pasien usia lanjut atau pasien yang sangat lemah. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan dalam pengobatan populasi ini. Untuk mengurangi risiko efek samping saluran cerna pada pasien yang diobati dengan AINS, dosis efektif terendah harus diberikan dengan lama pengobatan sesingkat mungkin. Dokter dan pasien harus waspada terhadap tanda dan gejala uleransi dan pendarahan saluran cerna selama terapi dengan AINS. Jika dicurigai adanya efek samping saluran cerna yang serius, segera dilakukan evaluasi serta pengobatan tambahan. Untuk pasien berisiko tinggi, terapi alternatif yang tidak melibatkan AINS dapat dipertimbangkan. Efek samping jarang terjadi. Jika ada, hanya efek samping ringan seperti nyeri kepala, gangguan pencernaan, mual, konstipasi, kembung, diare, insiden iritasi lambung, dan ulkus akan meningkat bila diberikan lebih dari 20 mg per hari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.